Selamat pagi, Bapak dan Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang di talk show spesial kita hari ini yang diselenggarakan oleh Visi Integritas bersama satu Visi Law Office. Para hadirin, peran BUMN dan BUMD sangat vital sebagai penggerak ekonomi, namun besarnya modal dan kewenangan yang mereka miliki seringkali menjadikan area yang rentan terhadap praktek korupsi, terutama yang bersembunyi di balik keputusan bisnis strategis. Kasus-kasus yang melibatkan direksi BUMN atau BUMD seringkali berhadapan dengan persimpangan antara direksi business judgment rule, dan unsur kerugian negara. Respon terhadap kasus-kasus tersebut, seperti vonis mantan dirut ASDP Ira Puspadewi, menunjukkan adanya kompleksitas dan ambiguitas dalam penegakan hukum. Para pengambil keputusan BUMN dan BUMD menghadapi dilema bagaimana mengambil keputusan yang inovatif dan risk-taking, namun tetap prudent dan bebas dari jeratan hukum. Maka dari itu, talkshow kita hari ini hadir untuk membedah tuntas tema yang sangat krusial, yaitu mencegah keputusan bisnis di BUMN dan BUMD terjerat dalam kasus korupsi. Tujuan kita adalah memberikan panduan konferensif agar para direksi, komisaris, staf legal, SPI, dan Dewan Pengawas BUMN atau BUMD dapat mengidentifikasi titik rawan, menganalisis batasan hukum, dan menerapkan best practice GCG. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Diana Yomi, selaku host siang hari ini. Untuk membahas hal ini, kita telah menghadirkan 4 tokoh ahli yang sangat kompeten di bidangnya. Mari kita sambut Bapak Susilo Aribowo selaku advokat dan kuasa hukum Ira Puspadewi. Yang kedua ada Profesor Dr. Nindyo Pramono selaku guru besar Fakultas Hukum UGM. Yang ketiga ada Pak Emerson Yunto selaku advokat dan aktivis anti korupsi dan managing partner satu Visi Law Office. Yang keempat ada Bapak Eri Riana Hajar Pamengkas selaku mantan pimpinan KPK Jilid 1. Selamat datang Bapak-bapak narasumber, mari kita mulai diskusi ini. Yang pertama, ada pertanyaan dari kami, Bu, untuk Dr. Susilo Aribowo. Sebelumnya, selamat pagi Bapak Susilo Aribowo. Selamat pagi, Mbak. Ya, Bapak. Pertanyaan dari kita, Bapak Susilo, bagaimana kuasa hukum? Bisakah Bapak jelaskan inti permasalahan hukum dalam kasus vonis mantan dirut ASDP Ira Puspadewi, di mana letak persinggungan antara keputusan bisnis direksi korporasi yang dinilai wajar dan unsur kerugian negara yang dituduhkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi semua. Salam sejahtera. Pertama, sebelum kita melakukan diskusi terkait dengan keputusan bisnis di BUMN atau di BUMD, itu versus atau apakah ini masuk kategori dalam tindak pidana korupsi, saya sebetulnya yang pertama akan menyampaikan begini, bahwa acara diskusi ini saya berharap tidak lagi mengkoreksi atau tidak lagi memperdebatkan soal substansi perkara yang ada atau yang sudah digelar di pengadilan. Artinya kami juga tidak akan mengomentari hal-hal perdebatan dalam dakwaan dan tuntutan, tetapi saya lebih kepada bagaimana melakukan pencegahan terhadap hal-hal atau adanya irisan antara apakah ini bagian dari tindak pidana korupsi atau ini adalah aksi korporasi yang dilindungi oleh prinsip business judgment rule. Nah, di dalam perkara ini sudah digelar dalam perdebatan yang luar biasa di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya.
dan hasilnya juga sudah kita bisa baca semua, yang di akhir tanggal 20 November kemarin itu sudah ada putusan, kemudian dilakukan rehabilitasi ya, karena hak-hak prerogatif dari presiden. Tetapi yang menjadi masalah itu sekarang ini karena kita akan menjelaskan mengenai analisanya, ada perbedaan memang cara pandang, terutama dalam penggunaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Nah, ini memang dari beberapa ahli juga, mungkin termasuk Prof. Nindyo Pramono kemarin juga hadir di dalam persidangan ahli, memang ada suatu irisan yang kadangkala kita sulit membedakan apakah ini aksi korporasi atau tindak pidana korupsi. Ya, ini kita tidak bicara soal solusinya. Nanti solusinya akan kami berikan saran atau diskusi melalui mekanisme ini. Nah, di dalam perkara ASDP ini itu ada 3 terdakwa. Yang pertama adalah Direktur Utama, itu Ibu Ira Puspadewi. Kemudian ada yang kedua itu Pak Yusuf Hadi, itu adalah Direktur Komersial. Dan kemudian ketiga itu adalah Pak Harimek, itu adalah Direktur Pengembangan, Perencanaan dan Pengembangan. Nah, masing-masing itu diberkas dalam satu berkas, jadi nomor perkaranya sama, sehingga kemarin bisa diperiksa secara bersamaan. Nah, di dalam pemeriksaan itu, karena yang dituduhkan adalah pasal 2 atau pasal 3, pasal 2 itu unsur terpenting adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada bertiga ini. Kemudian ada korporasi yang diuntungkan, dan ini menyebabkan kerugian keuangan negara. Kemudian yang pasal 3 itu soal penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh bertiga ini, tetap dituduhkan terdapat kerugian keuangan negara. Di dalam dakwaan dan tuntutan ada kurang lebih 10 sampai 11 perbuatan melawan hukum yang dituduhkan. Saya tidak akan masuk dalam perdebatan di sini karena masing-masing punya angle yang berbeda. Mungkin dari penuntut umum juga menganggap ini tipikor, tetapi kami bersikeras ini adalah aksi korporasi biasa yang masuk kategori hukum perdata dan bahkan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN. Nah, dari 10 atau 11 ini sebenarnya sudah terjawab dengan jelas. Dan itu tidak hanya melalui saksi, tetapi melalui dokumen-dokumen yang ada pada mereka. Ya, terutama misalnya ada perubahan keputusan direksi. Itu dianggap dituduhkan sebagai itu memberikan peluang kepada bisnis untuk mengakuisisi Jembatan Nusantara. Ada juga bahwa itu tidak dilakukan atau dilakukan tanpa persetujuan komisaris dan sebagainya sampai kurang lebih 10 atau 11. Itu sudah terjawab semua di dalam persidangan. Tetapi yang menjadi masalah adalah pandangan masing-masing termasuk hakim itu akan berbeda. Kami berpendapat bahwa aksi korporasi, ada 2 aksi korporasi sebenarnya yang dilakukan oleh ASDP ini. Yang pertama itu adalah kerjasama usaha. Ya, dari tahun 2019 sampai tahun 2021 itu kerjasama usaha antara PT Jembatan Nusantara dengan PT ASDP. Kemudian yang kedua, ada proses aksi korporasi yang namanya akuisisi. Ya, itu juga sudah dilakukan tahun 2022. Nah, kedua hal inilah dari proses awal sejak proses sampai akuisisi dituduhkan oleh penegak hukum ada prosedur yang salah, ada prosedur yang menyimpang sehingga ini menyebabkan kerugian negara dan ada pihak yang diuntungkan, yaitu pihak lain. Nah, yang menarik dalam hal ini, di dalam proses persidangan ini, penegak hukum atau APH tidak bisa membuktikan adanya aliran uang.
ya kepada mereka. Sehingga secara logika kami pun berpendapat bahwa sangat janggal proses ini jika terjadi akuisisi yang nilainya triliunan rupiah tanpa ada satu peser pun yang masuk kepada mereka. Walaupun ini juga sudah diperdebatkan, ya, tetapi kami menganggap ini suatu hal yang aneh. Artinya begini, kalau ini suatu hal yang dilakukan selama ini, kami ada beberapa perkara, mereka biasanya mengambil beberapa persen dari proses akuisisi itu. Nah, yang kedua terkait dengan mens rea, ya, terkait dengan mens rea bagi bertiga ini. Nah, itu bagaimana akan ada suatu etikat tidak baik atau suatu etikat jelek ketika dia melakukan akuisisi itu sudah melibatkan kurang lebih 7 konsultan dan juga didampingi oleh BPKP dan juga dari Jamdatum. Dan termasuk juga BPK pada untuk tahun 2022 sudah melakukan audit, walaupun itu hanya terkait soal prosedur, tetapi sudah menerbitkan kualifikasi wajar tanpa pengecualian. Jadi artinya secara prosedur mens rea pun tidak ada di dalam persoalan ini. Dan itu ditegaskan juga secara eksplisit di dalam putusan hakim ketika itu. Ya, hakim mengatakan bahwa ini tidak ada kesalahan yang disengaja dari para terdakwa ini. Apalagi di dalam persidangan itu ada juga hakim yang memberikan dissenting opinion. Ya, kebetulan memang sangat luar biasa ketua majelis hakim ini telah memberikan dissenting opinion atau memberikan pendapat yang berbeda dari kedua hakim yang lain, yang pada intinya mengatakan tegas bahwa di dalam perkara ini untuk menjerat tindak pidana korupsi terjadi keraguan-raguan yang fundamental dan mendasar. Oleh karena itu, di dalam persidangan juga hadir dari BPK, ya, untuk meyakinkan majelis ini apakah ini tipikor atau bukan. Tetapi masih juga terdapat keraguan-raguan, ya, dari majelis itu. Sehingga salah satu majelis, yaitu ketua majelis, memberikan dissenting opinion yang mengatakan bahwa ini adalah aksi korporasi yang harus dilindungi oleh prinsip business judgment rule. Sehingga karenanya beliau mengatakan ini tidak bisa masuk kategori pidana, walaupun berbeda dari dua hakim yang lain. Tetapi kalau kami menganalisa, dari dua hakim lain pun ini terlihat putusannya ragu-ragu. Apakah ini aksi korporasi ataukah ini tindak pidana korupsi? Nah, itu terlihat dari adanya putusan. Di dalam putusan, penuntut umum telah menuntut dengan pasal 2 Undang-Undang Tipikor, tetapi hakim lebih memilih kepada pasal 3 berkaitan dengan kewenangan dari para terdakwa. Kemudian yang kedua mengenai hukuman. Kasih contoh misalkan Ira Puspadewi sebagai direktur utama itu dituntut 8,5 tahun, diputus 4,5 tahun, yang 8 diputus 4, ya, dua-duanya. Ini artinya kalau saya menilai ada terjadi keraguan-raguan sebenarnya hampir dari seluruh majelis hakim ini. Sehingga karenanya berdasarkan asas dubio in pro reo, maka dan pasal 191 KUHP seharusnya itu harus dibebaskan. Masih nyambung? Bisa mendengar ya, Mbak ya? Oke. Nah, jadi dengan adanya hal-hal demikian, maka kita perlu menganalisa untuk ke depan, saya kira. Apakah aksi korporasi berupa akuisisi yang dilakukan seperti ini atau paling tidak mirip seperti ini dengan menggunakan konsultan yang proper dan bersertifikat, kemudian katakanlah ini terjadi kerugian atau pihak lain ada yang diuntungkan. Ini dalam pengertian tanda petik ya. Apakah ini masuk kategori dalam tindak pidana korupsi? Kan tidak semua hal yang merugikan keuangan negara itu menjadi tidak pidana korupsi. Nah,
baik kita perlu hati-hati juga dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3. Yang paling utama menurut saya itu adalah mens rea-nya ada tidak. Ya, kalau itu dilakukan secara proper dengan ketentuan-ketentuan, bahkan nih kalau boleh saya katakan, ASDP ini perusahaan eh, tertutup, tetapi tidak kalah juga menggunakan 7 konsultan yang proper dan bersertifikat, ya, dan sangat comply terhadap masalah ini, sehingga saya menganggap tidak ada celah untuk mengatakan bahwa para terdakwa ini ada mens rea-nya untuk melakukan itikat yang tidak baik terhadap perkara ini, terhadap aksi korporasi ini, gitu. Sementara itu saya kira kalau nanti satu persatu perdebatan masuk ke substansi, rasanya ini tidak perlu menurut saya, karena ini ujung-ujungnya adalah bagaimana memberikan solusi mencegah keputusan bisnis dan BUMD ini supaya tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi, gitu. Sementara itu pendek singkat mengenai kasus Ibu Ira ini. Silakan, Mbak. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak nih. Kasus ini kan ditambah dengan adanya respon berupa pemberian rehabilitasi oleh Presiden kan. Menyoroti kompleksitas hukum, menurut pandangan Bapak, apa implikasi terbesar dari putusan dan kebijakan rehabilitasi ini terhadap iklim investasi dan keberanian direksi BUMN atau BUMD dalam mengambil keputusan risk-taking ke depannya? Silakan, Bapak. Ya, perlu kita ketahui bahwa tanggal 28 November 2025 kemarin, Presiden Prabowo dengan hak prerogatifnya itu menerbitkan atau mengeluarkan rehabilitasi. Ya, dalam pemahaman kita bersama bahwa rehabilitasi itu adalah hak. Ada dua pandangan saya, itu rehabilitasi itu ada dari dua jalur yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah jalur KUHAP atau jalur aturan main kita di dalam hukum acara perpidana. Di situ dinyatakan bahwa kalau seseorang mendapatkan putusan yang bebas atau wisprak atau onslah, ya, onslah itu artinya masuk dalam kategori perbuatan yang non pidana, maka dia akan diberikan hak rehabilitasi. Ya, setelah putusan kemudian ada menggunakan rehabilitasi. Hak rehabilitasi itu dapat juga ditempuh melalui hak prerogatif presiden. Dalam hal ini Ibu Ira dan kawan-kawan ini menggunakan mekanisme hak prerogatif presiden. Artinya apa? Presiden itu akan memulihkan hak status martabat seseorang yang sebelumnya mengalami ketidakadilan atau kekeliruan dalam proses hukum. Sehingga dia mengembalikan pada kedudukan dan harkat dan martabatnya seperti semula. Jadi itu dalam pengertian rehabilitasi. Rehabilitasi yang dilakukan oleh Ibu Ira dan kawan-kawan ini melalui mekanisme hak prerogatif presiden. Nah, oleh karena itu, kalau di dalam diskusi kita pagi ini, kita berpandangan bahwa kembali dalam penerapan pasal 2 dan pasal 3 itu harus berhati-hati betul. Apalagi tidak ada penerimaan berupa uang dan atau berupa suap dan atau berupa gratifikasi dan atau misalnya berupa trading in influence, jadi dipengaruhi atau mempengaruhi, ya, itu tidak ada, maka harap berhati-hati apakah ini tetap masuk kategori tipikor atau tidak seperti di dalam perkara ini. Nah, untuk ke depan saya kira hal-hal yang demikian ini mesti diperhatikan juga oleh para direksi komisaris BUMN atau BUMD. Ya, paling tidak mereka harus menggunakan mekanisme, kalau saya boleh menyarankan, mekanisme seperti melakukan akuisisi untuk perusahaan terbuka. Walaupun itu tertutup, sekalipun itu mengeluarkan biaya yang cukup lumayan. Tetapi untuk kehati-hatian itu penting, gitu.
Saya kira itu. Baik, Bapak. Dari kita ada pertanyaan tambahan nih, Bapak. Menurut Bapak, di tengah situasi hukum yang kompleks ini, bagaimana tanggapan Bapak mengenai urgensi redefinisi atau penyesuaian regulasi yang mengatur batasan antara kerugian negara yang disebabkan oleh maladministrasi atau kesalahan bisnis murni dengan tindak pidana korupsi? Ya, baik. Mengenai redefinisi ya, kita sebenarnya di dalam eksepsi juga sudah mengemukakan kemarin itu akan sangat penting kalau APH ini bisa menggunakan undang-undang BUMN ketika menghadapi perkara yang pasal 2 atau pasal 3 itu, ya, yang ada mengandung unsur kerugian keuangan negara. Jadi di dalam undang-undang BUMN yang baru itu jelas bahwa kerugian BUMN itu bukan merupakan bagian keuangan negara, kerugian keuangan negara, tetapi kerugian dari perusahaan itu sendiri. Jadi ketika kita menghadapi perkara yang mengandung kerugian keuangan negara dan itu menyangkut BUMN, lebih khusus itu pasal 2 dan pasal 3, maka langsung saja saya kira bisa menggunakan undang-undang BUMN. Saya setuju kalau itu terjadi suap atau terjadi fraud atau terjadi gratifikasi. Kita tidak bisa menundukkan diri kepada undang-undang BUMN. Tetapi kalau seperti yang dihadapi oleh perkara ASDP dan ada perkara-perkara lain sekarang ini yang masih bergulir, ya hendaknya hakim pun harus menggunakan undang-undang BUMN yang baru. Begitu sehingga kita menjadi jelas dan irisan itu menjadi terang apakah ini masuk kategori undang-undang tunduk pada undang-undang BUMN atau pada undang-undang tipikor. Saya kira itu. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Saya akan lanjut untuk Prof. Nindyo Pramono selaku Guru Besar FH Sebelumnya, selamat pagi Bapak Selamat Prof. pagi, Nindyo. Putri. Ya, Selamat Bapak. pagi. Ya, Prof. Nindyo, kasus-kasus seperti ini tadi sering bermuara pada persimpangan antara bisnis judgment rule atau BJR dan korupsi. Secara keilmuan hukum korporasi, bagaimana batasan hukum yang jelas antara kebijakan bisnis yang wajar dan penyalahgunaan wewenang yang berakibat kepada kerugian negara? Silakan Bapak. iya. Menyambung dari apa yang sudah disampaikan Mas Dr. Susilo ya, itu saya kira apa yang saya mau sampaikan bersinggungan dengan kasus-kasus yang aktual belakangan ini. Jadi kalau BJR itu di dalam Undang-Undang PT sudah ada aturannya. Jadi Business Judgment Rule itu rule yang memberikan pelindungan hukum kepada direksi dan jajarannya, doyan komisaris juga, bahkan mungkin pemegang saham, karena kalau dia melanggar doktrin breaching, pemegang saham itu juga harus bertanggung jawab. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, dia layak mendapatkan perlindungan yang disebut dengan doktrin BJR, Business Judgment Rule. Di Undang-Undang PT ada di pasal 97 ayat 5. Kemudian di Undang-Undang BUMN yang baru ada di pasal 9F. Bahkan tadi disampaikan Mas Susilo tegas Undang-Undang BUMN yang baru, Undang-Undang 1 2005 dan 16 2005 itu, kerugian BUMN adalah kerugian perusahaan. Sebenarnya makna ini di Undang-Undang 19 2003 pun sudah tercermin, bahwa modal BUMN yang datang dari kekayaan negara dipisahkan, begitu itu menjadi modal perseroan, itu dikelola dengan mekanisme good corporate governance. Dikelola dengan mekanisme GCG itu ya artinya tunduk pada hukum korporasi.
teorinya dikenal dengan institutional opvating. Jadi ketika orang mendirikan PT, baik itu juga pemerintah, mendirikan PT Persero, begitu PT itu memperoleh status badan hukum sebagai subjek hukum yang bertindak seperti halnya orang, bisa menjadi debitur, bisa menjadi kreditur, tunduk sepenuhnya pada undang-undang tentang PT itu. Maka Undang-Undang BUMN juga menegaskan bahwa PT Persero tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang PT. Dulu Undang-Undang 195, kemudian diperbaiki dengan Undang-Undang 40 2007, yang kemudian beberapa pasal diperbaiki juga oleh Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi irisan yang sering bersinggungan dengan persoalan korupsi, ya, itu kalau direksi PT sudah menjalankan keputusan bisnis secara proper, keputusan bisnis yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian, etiket baik, dan penuh tanggung jawab, ya, tanpa ada mens rea dan actus reus nakal dalam konteks pidana seperti yang disampaikan Mas Susilo tadi, maka keputusan bisnis yang bisa saja kemudian menimbulkan kerugian, dia layak tetap mendapatkan perlindungan yang namanya BJR, Business Judgment Rule. Jadi apa artinya kerugian itu? Kerugian itu artinya ya kerugian perusahaan, risiko bisnis, begitu dalam teorinya. Ya kan tidak ada satupun direksi atau siapapun yang mengambil keputusan bisnis bisa memastikan bahwa keputusannya pasti mendatangkan keuntungan. Proyeksi mendatangkan keuntungan betul, karena itu pasti diperhitungkan sedemikian rupa. Makanya termasuk kasusnya ASDP itu kan sudah konsultasi, meng-hire konsultan yang profesional, melibatkan BPKP, melibatkan Jamdatun, ya, jadi jaksa pengacara negara, masih juga ditarik ke ranah pidana. Ya, itu terkesan lalu kan tidak ada koordinasi atau tidak ada kebersamaan atau keyakinan dari teman-teman penegak hukum pidana apa yang disampaikan oleh teman-teman BPKP maupun jaksa pengacara negara. Kan jadi tidak sehat itu kalau menurut saya dalam kerangka mendidik masyarakat. Ya, sudah sampai ke tingkat itu seharusnya kalau betul semua dilakukan secara proper dengan etiket baik, penuh tanggung jawab, tidak ada kickback, maka keputusan bisnis demikian itu layak mendapatkan perlindungan doktrin BJR. Singgungan antara doktrin BJR dengan pidana itu muaranya, ya, muaranya itu karena di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, ya, saya sudah sering membicarakan ini di berbagai kesempatan. Bahkan saya juga ikut waktu itu terlibat sebagai expert di Mahkamah Konstitusi dalam rangka melakukan judicial review atas pasal 2G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ini, yungto Undang-Undang Tipikor. Undang-Undang Tipikor yang mendefinisikan tentang keuangan negara. Hanya dengan angle berbeda antara Undang-Undang 17 2003, Pasal 2G, dan Undang-Undang Tipikor, itu semua mengatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan, jadi itu duit datang dari APBN atau kalau BUMD, APBD, dijadikan penyertaan langsung sebagai modal BUMN atau BUMD, khususnya yang berbentuk hukum PT,
ya masih diklaim atau diakui atau dikategorikan sebagai bagian dari keuangan negara. Sehingga kalau keuangan ini merugi dalam dalam pengertian perusahaan, lalu bisa ditarik ke ranah kerugian negara karena masuk ke rumah keuangan negara. Di dalam undang-undang publik itu sampai sekarang masih bunyi seperti itu. Dimasukkan dalam konteks sebagai bagian dari keuangan negara. Ya, kekayaan negara yang dipisahkan menjadi penyertaan langsung tadi itu menggunakan teori sumber. Ya, dalam teori menggunakan teori sumber. Sumbernya dari mana? Oh, sumbernya dari keuangan negara. Keuangan negaranya di mana? APBN, APBD. Tapi ada juga teori lain yang memang sinkron dengan teori korporasi, yaitu teori transformasi. Jadi uang negara yang dipisahkan, kekayaan negara yang dipisahkan, dijadikan penyertaan langsung dalam modal perseroan, itu sudah bertransformasi menjadi saham. Maka saham adalah milik siapa? Milik negara yang diwakili oleh Menteri Keuangan sebagai bendahara negara yang disubstitusikan kepada Menteri Negara BUMN waktu itu sebelum kementerian ini berubah menjadi badan. Kalau pemerintah daerah sama, ya dari APBD dijadikan penyertaan langsung terkonversi menjadi saham. Kalau teman-teman membaca pasal 2G yang ayat frase sebelumnya, itu yang merupakan keuangan negara, satu diantaranya adalah surat berharga. Nah, saham itu sudah contoh. Saham itu salah satu jenis surat berharga. Jadi kekayaan negara dipisahkan sudah bertransformasi jadi saham. Saham adalah surat berharga. Maka menurut pasal 2G seharusnya kekayaan negara yang dipisahkan yang sudah bertransformasi jadi saham tadi itu, itulah asetnya pemerintah. Itulah asetnya negara. Transformasi dari kekayaan negara dipisahkan menjadi saham. Surat berharga adalah bagian dari keuangan negara. Kalau ini tidak dipahami, lalu menjadi aneh. Kekayaan negara dipisahkannya masih dijadikan bagian dari keuangan negara, sementara kekayaan negara yang sudah bertransformasi menjadi saham diakui juga sebagai keuangan negara. Ambigu, double di situ dipahami. Ini yang sudah sering saya sampaikan, ini pemahaman yang keliru. Ya, sehingga teori sumber tidak pas digunakan untuk memahami kekayaan negara yang dipisahkan menjadi modal perseroan. Tapi sampai saat ini, Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang Tipikor bunyinya masih seperti itu. Jadi sampai kapanpun kalau tidak ada pemahaman yang menurut saya ya, tidak ada pemahaman yang arif dan bijaksana oleh teman-teman penegak hukum, ya ini akan selalu bersinggungan, akan selalu eksepsi sampai kapanpun. Ya, peristiwa-peristiwa seperti ASDP akan bisa timbul terjadi di peristiwa-peristiwa yang lain. Saya berharap tidak demikian. Karena apa? Ini juga reformasi menurut saya, kalau katakanlah pemahaman ya, tidak hanya tertuju kepada teman-teman APH, tetapi juga tertuju kepada ya hakim yang mulia untuk tahu pemahaman itu. Sebenarnya konflik norma di dalam teori hukum itu sesuatu yang biasa. Maka ada berdoktrin kan, lex specialis derogat legi generali, lex posteriori derogat legi priori, lex superiori derogat legi inferiori. Itu ingin menjembatani kalau ada konflik norma, maka asasnya bisa dipakai untuk menyelesaikan konflik itu. Dan konflik norma itu terjadi di dalam produk peraturan perundang-undangan dimanapun. Di tempat kita juga seperti ini.
Makanya ada Undang-Undang 17 2003, Undang-Undang Tipikor ya bersinggungan dengan undang-undang privat, Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang PT dan undang-undang privat lainnya. Nah itu. Jadi kalau ditanyakan tentang persoalan bersinggungan antara BJR dengan pidana di situ, selagi ya pasal 2G Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang Tipikor masih berbunyi seperti itu dan dipahami saklek dengan pendekatan hukum publik, dengan pendekatan teori sumber, maka sampai kapanpun akan selalu tidak jumbuh. Saya mengatakan tidak harmonis dengan pendekatan hukum privat yang mengedepankan teori transformasi dan teori institusional. Ini sumbernya. Ya, jadi keputusan bisnis yang sudah proper kayak apapun, kalau datangnya menggunakan pendekatan hukum publik, yang namanya rugi adalah bagian dari kerugian negara, ya sudah, bisa ditarik perkara nanti terbukti atau dia soal lain. Tapi orang sudah berada dalam posisi yang, ya, kalau istilah ya Emerson dikriminalisasi. Ya kita semua paham lah itu. Yang sebenarnya tidak harus terjadi hal seperti itu. Saya kira inti yang saya bisa sampaikan kira-kira itu kalau bicara tentang singgungan antara BJR dengan ya hukum pidana khususnya korupsi. Sampai ke daerah, sudah ada undang-undang BUMN yang baru saja ya yang mengatakan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian perusahaan. Begitu nanti Anda baca Undang-Undang 125 di levelnya badan, jadi di levelnya Danantara, di sana masih ada bunyi kekayaan negara dipisahkan. Di sana masih ada bunyi BPK boleh masuk untuk memeriksa. Itu kalau mau ditafsirkan luas berarti sampai ke BUMN dan anak usahanya pun ya masih bisa menjadi bagian dari keuangan negara. Sama saja. Ya, kalau pendekatannya seperti itu, saya pernah menawarkan juga di Undang-Undang Tipikor itu ada di pasal 32. Ya, pasal 32 Undang-Undang Tipikor itu mengatakan bahwa kalau ya ada kerugian, timbul kerugian, penegak hukum menemukan adanya kerugian korporasi, tetapi tidak ada aktor intelektual siapa yang harus bertanggung jawab dengan itu. Jadi mungkin tidak ada mens rea, tidak ada aktus rius seperti tadi kasus ASDP itu ya, tidak ada kickback kepada Bu Ira dan teman-temannya. Bu Ira sudah mengambil keputusan bisnis itu secara proper, konsultannya tidak ecek-ecek dan seterusnya, tapi toh tetap dianggap mungkin masih timbul kerugian. Itu perintah undang-undang, penegak hukum harap menyerahkan ya kerugian itu kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan. Konteks ini ingin mengedepankan apa? Mengedepankan pendekatan perdata. Jadi kalau dalam konteks hukum PT bisa terjadi pemegang saham mewakili 1/10% dari jumlah suara yang sah dari pemegang saham karena kerugian keputusan bisnis yang dilakukan direksi dan komisaris, itu dia mewakili perseroan bisa gugat direksi dan komisaris. Jadi bisa gugat siapa yang menimbulkan kerugian perseroan. Itu sering saya suarakan. Ayo mbok dicoba lewat pendekatan perdata. Kalau kerugian itu betul mungkin terjadi karena kesalahan dari oknum manajemen, ya Undang-Undang PT memberikan ruang ya bahwa bisa dimintakan pertanggungjawaban perdata, digugat sampai disita hartanya untuk menutupi kerugian perseroan, tetapi belum pernah dilakukan sampai detik ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Sebentar, nanti bisa diskusi lebih lanjut. Demikian Putri, terima kasih. Bapak, terima kasih banyak untuk tanggapannya. Yang tadi saya dengarkan dari Bapak menjelaskan, business judgment rule ini di Indonesia kan seringkali masih menjadi interpretasi yang abu-abu ya di mata penegak hukum. Menurut tanggapan Prof. Nindyo nih, klausul atau elemen hukum spesifik apa yang perlu dipertegas dalam peraturan perundang-undangannya?
misalnya Undang-Undang BUMN atau KUHP, agar BJR benar-benar dapat berfungsi sebagai perisai hukum bagi direksi BUMN atau BUMD yang bonafit, gitu Bapak. Iya, sebenarnya tadi saya sampaikan Putri, Ya. ambil contoh lah ya, pasal 97 ayat 5 yang saya sebut tadi. Itu tegas mengatakan anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan kalau dia bisa membuktikan satu, kerugian itu bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. Jadi tidak ada unsur salah atau lalai. Dalam konteks pidana pasti itu tidak ada mens rea. Kemudian yang kedua, telah melakukan pengurusan dengan etiket baik, kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan. Kepentingan perseroan apa? Untung. Maksud dan tujuan perseroan bisa ditemukan di mana? Anggaran dasar perseroan. Pasti ada semua di situ. Jadi sudah melakukan pengurusan dengan etiket baik, sejalan dengan kepentingan perseroan, sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Kemudian yang ketiga, tidak mempunyai konflik of interest, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan itu yang mengakibatkan kerugian. Jadi kerugian yang timbul itu tidak ada konflik, ya, tidak ada konflik of interest, tidak ada interest pribadi dari manajemen, direksi dan jajarannya. Timbul rugi yang tadi saya katakan, itu namanya risiko bisnis. Orang tidak akan bisa memastikan keputusan bisnis itu pasti untung. Yang keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya. Nah ini, yang terakhir ini, itu pasti sudah terjadi kerugian. Tetapi direksi mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian. Jadi sudah melakukan tindakan preventif. Yang dalam manajemen sering disebut sudah melakukan manajemen risiko. Kalau ini sudah dilakukan, ya sebenarnya inilah apa? Inilah doktrin BJR. Inilah pelindungan kepada keputusan bisnis direksi dan jajarannya. Untuk komisaris ada di pasal 114, ya, ayat yang kelima juga. Untuk di Undang-Undang BUMN diatur di pasal 9F, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005. 9F itu kerugian tersebut bukan karena kesalahan kelalaian, sama dengan 97 ayat 5, telah mengakukan pengurusan dengan etiket baik, kehati-hatian untuk kepentingan sesuai dengan tujuan BUMN, sama dengan 97 ayat 5, tidak mempunyai benturan kepentingan, sama dengan 97 ayat 5, telah mengambil tindakan yang mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian. Sama, di Undang-Undang BUMN ditekaskan kembali di pasal 9F. Di Undang-Undang PT tadi pasal 97 ayat 5 untuk direksi, 114 ayat 5 untuk komisaris. Ya sebenarnya ini sudah tegas. Lah sekarang penafsiran sering muncul. Etiket baik itu yang seperti apa? Itu ranah kami orang perdata. Ya, sudah kita jelaskan. Teori etikat baik di negara kita itu sudah kuno sebenarnya. Sudah ketinggalan. Ya, di pasal 1338 KUH Perdata itu aslinya di Belanda sudah berubah. Bahasa aslinya Belanda itu di 1338 yang sampai sekarang masih ada diterjemahkan dengan etiket baik itu bahasa aslinya sekudetro, good faith dalam bahasa Inggris. Nah, di Belanda sudah tidak digunakan kata-kata sekudetro itu. Sudah diganti dengan redelijk en billijkheid. Dalam bahasa Inggris reasonable. Artinya patut pantas. Nah, ukuran patut pantas dalam konteks keputusan bisnis apa? Ya ukurannya ukuran manajemen. Apa itu tadi? Ini 9F, 97 ayat 5, itu saja. Jadi sebenarnya sudah cukup. Perlindungannya sudah, normanya itu sudah tegas kok. Ya, tidak abu-abu lagi, sudah tegas. Ya, good faith, prudent, responsible, accountable. Kalau itu mau diterjemahkan di GCG, Good Corporate Governance, menggunakan frase atau ya menggunakan frase tarif, transparansi, accountability, responsibility, independent, and fairness. Sudah clear sebenarnya, ya. Berarti menurut saya seperti tadi saya katakan,
sudah melibatkan konsultan profesional, sudah melibatkan teman BPKP, sudah melibatkan teman Jamdatun, bahkan BPK sendiri tidak memberikan opini tentang kerugian. Masa seperti ini masih dipaksakan untuk lanjut. Ini memang perlu kearifan, ya, perlu kearifan dari teman-teman penegak hukum supaya tidak dikesankan ya menzolimi atau kriminalisasi tadi. Demikian, Putri. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapannya. Saya mungkin lanjut ke Bapak Emerson Yunto ya Bapak. Selamat pagi Bapak Emerson. Pagi Mbak Yomi. Ya, Bapak, saya izin bertanya ya Bapak, berdasarkan pengamatan Bapak Eson selaku praktisi hukum, di mana saja titik-titik rawan yang paling sering diincar oleh penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan bisnis strategis di BUMN atau BUMD? Sektor atau jenis keputusan bisnis apa yang paling berpotensi dijerat sebagai tindak pidana korupsi? Ya, makasih Putri. Jadi kalau bicara soal titik rawan yang paling sering dibidik oleh penegak hukum dalam proses pengambilan keputusan bisnis di BUMN, BUMD, sebenarnya tidak hanya bicara soal kerugian bisnis semata ya, atau kerugian keuangan negara tanda kutip. Tapi mereka juga seringkali melihat pelanggaran terhadap prasyarat BJR yang menunjukkan adanya niat jahat atau penyimpangan serius. Jadi kalau kita coba petakan beberapa titik rawan yang biasa dilanggar gitu ya oleh keputusan bisnis ini, paling tidak ada 4. Pertama itu adalah tindakan tidak sah secara hukum atau illegality. Jadi ini yang dimaksud sebagai keputusan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku, baik undang-undang, Permen BUMN, ADART atau juga SK Direksi. Nah ini contoh terjadi di kasus Pelindo 2. Bagaimana ada upaya mengubah dan menandatangani SK Direksi dengan tanggal mundur dan juga bertentangan dengan Permen BUMN. Nah, titik rawan yang ketiga itu muncul di isu soal konflik kepentingan. Jadi ada kepentingan pribadi menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi di luar tempat mereka bekerja. Jadi contoh kasusnya ini ada di kasus Garuda, Emir Sattar itu ya, di mana misalnya direksi menerima hadiah suap baik juga uang maupun fasilitas dari vendor. Nah, yang ketiga adalah titik rawan di kecurangan. Jadi kecurangan atau penipuan dilakukan dengan niat atau menipu dengan niat jahat ya. Jadi di kasus asuransi Jiwasraya ini kita bisa coba cermati bagaimana proses investasi melawan hukum melalui manajer investasi yang dapat diatur oleh pihak lain. Jadi di kasus asuransi Jiwasraya ini muncul. Nah, yang keempat titik rawan dalam proses pengambilan keputusan yang dimana unsur BJR-nya dilanggar adalah informasi yang cukup atau kehati-hatian. Jadi mengabaikan hasil analisis yang cermat atau due diligence report dari pihak ketiga yang menyatakan risiko tinggi. Jadi hasil analisis audit atau due diligence ini dari pihak ketiga ini kemudian diabaikan ya oleh direksi. Nah, jenis keputusan bisnis yang paling banyak atau berpotensi dijerat oleh penegak hukum kalau dari catatan atau pengamatan kami ada 2. Pertama di pengadaan barang dan jasa, ini khususnya atau terutama yang pengadaan barang dan jasa yang bersifat penunjukan langsung, karena ini rawan manipulasi prosedur, benturan kepentingan dan juga penerimaan gratifikasi. Ini contoh kasus ada di kasus Pelindo 2 dan juga di Garuda. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan investasi atau akuisisi aset strategis, di mana keputusan yang melibatkan dana besar dan berisiko tinggi, di mana kegagalan untuk melaksanakan due diligence atau kajian yang memadai atau melanggar prosedur persetujuan dari RUPS atau DEKOM dapat dengan mudah dianggap sebagai tindak pidana oleh penegak hukum. Paling tidak itu 2 titik rawan dan juga jenis perusahaan bisnis yang paling berpotensi dijerat, Yomi. Ya. Nah, Pak, menurut Bapak, apa sih panduan praktis yang dapat Bapak berikan kepada staf legal atau staf hukum
dan direksi BUMN atau BUMD agar keputusan yang mereka ambil, terutama yang beresiko, dapat memitigasi resiko jeratan hukum. Ya, terkait dengan panduan praktis untuk mitigasi resiko hukum, termasuk juga dijerat dalam kasus korupsi, saya melihatnya pada 4 poin. Yang pertama itu terkait dengan penerapan GCG secara mutlak. Jadi Bapak Ibu di teman-teman di BUMD maupun juga di BUMN juga punya kewajiban melaksanakan atau menerapkan prinsip GCG, Good Corporate Governance, secara ketat, terutama prinsip adil, wajar, dan juga akuntabel. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan proses pendokumentasian. Ini harus juga dengan lengkap dan juga detail setiap tahap pengambilan keputusan. Jadi dokumen-dokumen itu harus mencakup analisis resiko, due diligence, alasan penolakan atau penerimaan saran. Yang kita lihat dan kita baca bahwa dokumentasi tersebut ini adalah benteng pertahanan dari business judgment rule. Kemudian yang ketiga sebagai panduan, ini adalah kepatuhan terhadap regulasi adalah harga mati. Jadi pastikan setiap putusan bisnis ini mematuhi undang-undang, permen, ADRT, atau SK direksi yang berlaku. Pelanggaran terhadap regulasi ini hampir bisa dikatakan selalu dianggap oleh penegak hukum meniadakan perlindungan dari bisnis judgment rule. Yang keempat ini berkaitan dengan harus dibangun semacam zero toleran terhadap benturan kepentingan. Jadi perlu dihindari setiap tindakan yang berpotensi ada konflik kepentingan, termasuk penerimaan gratifikasi atau hadiah yang dapat mempengaruhi objektivitas keputusan, baik yang dia terima sekarang, nanti, atau juga misalnya yang diterima oleh pihak ketiga ya sebagai proksi. Ini yang kemudian harus dicermati ya, Yomi ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan-tanggapannya. Yang terakhir nih, untuk Bapak Eri Riana Haja Pamungkas. Bapak Eri, selamat pagi. Selamat pagi, menjelang siang. Ya Bapak. Pak Eri, ada pertanyaan nih. Menurut Bapak, dari perspektif tata kelola perusahaan yang baik, seberapa krusial peran sistem pengawasan internal atau SPI dan manajemen risiko dalam mencegah korupsi dan memastikan keputusan bisnis berjalan prudent dan taat hukum? Terima kasih Putri. Ini sebetulnya sudah terjawab semua ini oleh Prof. Nindya, oleh Dr. Susilo. Saya paling merinci aja ya, merinci apa yang disebut GCG itu. Saya boleh menggunakan slide ya Putri ya? Boleh Bapak? Ada yang bantu dari situ atau? Oh, udah ya. Ada Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan 2 kerangka. Yang pertama adalah Good Corporate Governance, GCG. Dan ini akan menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dan manajemen risiko bukan hanya pelengkap, melainkan elemen yang sangat menentukan bagaimana kualitas pengambilan keputusan di BUMN maupun di BUMD bisa dilakukan dengan baik. Nah, slide berikutnya. Nah, definisinya seperti ini menurut G20 dan OECD. Jadi GCG adalah seperangkat hubungan antara manajemen, direksi, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan. Kemudian GCG menjadikan struktur bagaimana tujuan perusahaan ditetapkan, bagaimana organisasi diarahkan, dan bagaimana kinerjanya dipantau. Tentu tujuannya adalah untuk keberlanjutan bisnis, dan untuk keberlanjutan bisnis diperlukan untung. Prinsip-prinsip ini mengikuti G20 OECD, The Principles of Corporate Governance 2023, dan pada akhirnya tata kelola yang baik selalu dimulai dari contoh nyata dari para komisaris dan direksinya. Kemudian juga bagaimana etika, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, slide berikut, pilar tata kelola perusahaan KNKG. KNKG sudah mengubah Prof. Nindyo dari tarif menjadi etak, Pak. Jadi etikanya menjadi nomor 1, transparansinya nomor 2, akuntabilitas, kemudian keberlanjutan usaha. Ini sejalan dengan ESG, Environment, Social, and
governance ya. Nah, dalam bukan keputusan, perumusan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG ini pada tahun 2021 berubah seperti ini, di mana etika menjadi hal yang paling utama. Nah, slide berikutnya penjabaran pilar etak itu seperti apa. Kita semua mungkin sudah memahami betul hal ini ya. Perilaku beretika artinya yang dibolehkan oleh hukum pun tidak kita lakukan demi kepentingan publik, demi kepentingan yang lebih besar. Kalau yang ditentukan oleh hukum tentu harga mati seperti kata Eson tadi. Kemudian transparansi, tadi sudah diuraikan oleh Prof. Nidyo. Akuntabilitas, kita harus bertanggung jawab kepada semua stakeholders. Kemudian keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini bukan keberlanjutan semata-mata sehubungan dengan lingkungan hidup, tapi juga keberlanjutan usaha, keberlanjutan bisnis. So, business sustainability. Dan untuk keberlanjutan, maka perusahaan harus menghasilkan untung, sebab kalau tidak menghasilkan untung, tidak mungkin dia bisa melanjutkan usahanya. Kemudian slide berikutnya mengenai sistem manajemen risiko anti korupsi dan pengawasan internal. Bagaimana yang dipertanyakan tadi, tentu dua-duanya merupakan hal yang penting ya. Sistem manajemen risiko dan pengawasan internal merupakan fondasi penting untuk mencegah korupsi. Karena korupsi bukan sekedar masalah hukum, tetapi persoalan tata kelola dan keberlanjutan bisnis. Dan itu semua ditentukan oleh perilaku etika para pengurus. Para pengurus itu artinya komisaris, direksi, dan tataran di bawahnya. Nah, di negara kita praktik korupsi terkadang dianggap normal karena semua orang melakukan. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang kuat serta aksi kolektif agar norma ini menjadi tidak normal. Ya. Nah, slide berikut mengapa sistem ini penting. Korupsi sering dipersepsikan hanya persoalan hukum, padahal sesungguhnya korupsi juga adalah persoalan tata kelola dan persoalan penghambat keberlanjutan bisnis, keberlanjutan usaha. Dan kita masih menghadapi kenyataan pahit bahwa praktik korupsi dianggap biasa, ya, semua orang melakukan, bahkan seperti norma sosial. Nah, ketika banyak pihak terbiasa dengan praktik yang salah, justru mereka yang berusaha jujur sering dianggap tidak realistis atau tidak masuk akal. Inilah tantangan kita. Dan direksi dan komisaris BUMN, BUMD tentu harus membantah hal ini ya. Jadilah orang yang berbeda, anggap korupsi itu sebagai sesuatu yang tidak normal. Oleh karena itu diperlukan kepemimpinan yang kuat. Ya. Kepemimpinan yang memberikan teladan, memberikan contoh secara nyata dan konsisten. Mengubah standar perilaku dari yang ada sekarang menjadi standar perilaku yang lebih baik. Kemudian harus ada aksi kolektif. Artinya BUMN, BUMD bersama-sama menggelorakan tata kelola perusahaan yang baik ini, kemudian melakukan advokasi bila ada hal-hal yang dianggap tidak adil. Disinilah pentingnya pemahaman yang baik terhadap sistem pengawasan internal dan manajemen risiko anti korupsi. Jadi kita harus memahami betul betapa risiko terjadinya korupsi itu akan sangat mengganggu reputasi perusahaan. Sementara reputasi perusahaan diperlukan ketika kita mau bermitra usaha dengan siapapun di dalam negeri, apalagi di luar negeri. Dan untuk itu perlu contoh teladan dari atas, bukan dari bawah. Slide berikut, manajemen risiko korupsi. Korupsi itu risiko yang sangat strategis, akan mengganggu bukan hanya reputasi, tapi tentu juga kredibilitas dan nama baik kita. Bukan hanya risiko operasional. Nah, tujuan utama manajemen risiko korupsi adalah memastikan bahwa komitmen pimpinan di level berikutnya memperkuat sistem kontrol internal. Jadi pengawasan internal menjadi sangat instrumental dan sangat penting. Kemudian bersama-sama membangun aksi kolektif untuk
menutup berbagai celah penyimpangan yang ada di lingkup perusahaan. Nah, risiko korupsi harus dikelola setara dengan kita mengelola risiko bisnis lainnya seperti risiko keuangan, risiko reputasi, dan risiko operasional. Nah, slide 9 berikutnya, komponen manajemen anti risiko anti korupsi. Nah, ada 3 lines of defense ini yang dikenal oleh para pengelola bisnis mestinya ya. Jadi yang pertama memang frontliners itu ya operasional. Yang kedua ada manajemen risiko dan juga direksi tentu saja. Dan yang ketiga adalah internal audit. Nah, disinilah pentingnya penguatan dan peran pengawasan internal, ya, audit internal, ya, yang membuat upaya meyakinkan bahwa desain efektivitas first line dan second line of defense itu sudah cukup memadai atau belum. Dan reporting lainnya to Management dan Audit Committee. Dan Audit Committee adalah komite audit yang berada di bawah Dewan Komisaris yang membuka komunikasi mengenai hal-hal internal yang terjadi di dalam perusahaan melalui internal audit, komite audit, dan akhirnya menjadi bahan pertimbangan untuk pembahasan komisaris. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau mau lebih yakin, saya kira efektivitas tata kelola perusahaan ini harus disertifikasi. Ada 3 macam sertifikasi. Yang pertama adalah cek apa istilahnya, cek integritas itu dikeluarkan oleh KPK. Ada semacam self assessment, ada sekian pertanyaan yang harus dijawab. Kemudian yang kedua ada KAKI, Koalisi Anti Korupsi Indonesia, di mana saya aktif di dalamnya. Ada 75 checklist yang harus dijawab. Semuanya berkenaan dengan pengawasan internal, manajemen risiko, dan hal-hal lain yang intinya adalah menjaga tata kelola atau membangun tata kelola perusahaan dan bagaimana memeliharanya dengan baik. Kemudian yang ketiga yang paling tinggi adalah ABMS, Anti-Bribery Management System, yang disertifikasi oleh ISO, International Standard Organization, yaitu ISO 37001. Nah, mengapa ini penting? Sekurang-kurangnya kalau Anda sudah disertifikasi dengan ini, maka BUMN, BUMD sebagai lembaga tidak bisa dipidanakan. Atau sekurang-kurangnya kita punya pembelaan yang cukup untuk tidak dipidanakan sebagai lembaga. Kecuali oknum yang memang melakukan penyimpangan dan menerima suap atau gratifikasi dan terbukti ada niat jahat sebagaimana tadi disampaikan dengan sangat baik oleh Prof. Nindyo. Putri, untuk sementara itu. Baik, Bapak. Menurut Bapak, apa sih rekomendasi kebijakan atau praktik terbaik yang harus diperkuat oleh BUMN atau BUMD untuk menyelaraskan antara keberanian mengambil risiko dengan GCG dan sistem mitigasi risiko korupsi secara efektif, Bapak? Baik. Ya, masih pakai slide ya, slide berikutnya. Baik, Bapak. Terus, ya bagaimana definisi GCG ya. Nah, rekomendasi kebijakan yang pertama adalah terutama internalisasi fiduciary duties itu seperti apa, dan sosialisasi ini bukan hanya untuk komisaris direksi, tapi juga sampai ke tingkat manajemen atau kepemimpinan yang paling bawah. Bahkan sebagian hal yang harus dipahami oleh semua karyawan juga harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan. Jangan hanya terbatas pada para pimpinan. Internalisasi ya, ini fondasi yang paling penting. Perilaku direksi dan manajemen menjadi lebih jelas sehingga fiduciary duty sebagai payung hukum ini tidak hanya digunakan sebagai perisai, tapi betul-betul memang layak diperoleh karena kita sudah menerapkan good corporate governance. Memperkuat prinsip GCG yang menjadi inti kodifikasi BJR
Jadi yakinkan bahwa internal audit sudah efektif, setiap kemungkinan potensi fraud itu sudah terdeteksi, dan kalau sudah terbukti setelah dilakukan audit investigatif, dia diberikan sanksi yang sangat tegas. Kemudian yakinkan tidak ada benturan kepentingan, terutama dalam pengadaan atau penunjukan distributor dan sebagainya. Tidak ada tindakan ilegal, itu sudah pasti. Tidak ada kelalaian dan tidak ada penyalahgunaan kewenangan di setiap tataran manajemen. Nah, rekomendasi berikutnya adalah intervensi kelembagaan. Nah, slide berikut. Intervensi kelembagaan, nilai dan prinsip tata kelola perusahaan kita internalisasikan. Diperlukan intervensi kelembagaan melalui komite, proses, dan standar yang jelas. Intervensi artinya pengecekan sekonyong-konyong secara berkala ya, bahwa apa yang ditetapkan oleh direksi itu sudah dijalankan dengan baik. Nilai tanpa struktur tidak akan berjalan. Karena itu perusahaan perlu membentuk, misalnya yang sudah pasti diwajibkan oleh OJK untuk perusahaan yang sudah terbuka atau industri keuangan dan asuransi itu adalah komite audit. Tapi ada juga komite nominasi dan remunerasi, dan sekarang ini komite risiko juga sudah diwajibkan. Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk ada komite yang melakukan assessment mengenai risiko, mengidentifikasi risiko, kemudian mencari cara bagaimana memitigasi risiko-risiko itu. Kemudian yang keempat, tadi ketiga, yang keempat menegakkan rule of thumb untuk mencegah risiko korupsi. Apa maksudnya? Yang dimaksudkan adalah setiap pengambil keputusan harus berpegang teguh pada 4 kaidah sederhana yang meliputi: 1, kegiatan pasti harus legal, harus mengikuti aturan, tidak ada kompromi dengan itu. Kemudian tidak ada konspirasi atau persekongkolan atau persekutuan untuk keuntungan kelompok atau pribadi. Tidak ada konflik kepentingan, dan yang pasti tidak ada penyuapan, kickback, hadiah, gratifikasi, atau luxury hospitality, ya, entertainment yang mewah. Itu rekomendasi yang bisa saya sampaikan, Putri. Baik Bapak, terima kasih banyak atas tanggapan-tanggapannya dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Saya akan melanjutkan ke sesi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari peserta ya Bapak. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita telah menyimak pandangan dari keempat narasumber mengenai kompleksitas mencegah korupsi dalam keputusan bisnis BUMN atau BUMD. Tentu banyak hal yang krusial yang perlu kita diskusikan lebih lanjut. Sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh sekali langsung ketik di chat atau di Q&A. Dengan alokasi waktu yang kita berikan itu total kurang lebih 30 menit. Kami akan membacakan pertanyaan dari 3 penanya. Yang pertama, dari Anonymous nih, dia nggak mau dipanggil namanya. Ditujukan untuk Bapak Eri. Pertanyaannya, jika dalam proses akuisisi sudah dilakukan pendampingan dengan BPKB dan juga JPN, namun masih ada sudut pandang lain dari KPK, apakah nantinya diperlukan juga pendampingan KPK dalam aksi korporasi, BUMN atau BUMD ke depannya? Baik, Bapak. Langsung. Sebetulnya pendampingan ini menurut saya sesuatu yang tidak layak dilakukan juga ya, kecuali BUMN memanfaatkan jaksa sebagai jaksa apa namanya, JPN, Jaksa Pengacara Negara. jaksa pengacara negara itu masih oke, walaupun menurut saya tidak perlu juga. Toh akhirnya tidak bermanfaat juga apapun hasil pendampingan itu, tetap aja penyidik melakukan penyidikan tanpa menghiraukan apapun pendapat
JPN ataupun apa namanya JPN yang biasanya diwakili oleh Jamdatun atau BPKP atau bahkan BPK. Jadi menurut saya itu tidak perlu, yang perlu justru dari pihak-pihak independen yang profesional dalam bidang yang memang kita perlukan pendampingannya ketika kita melakukan aksi korporasi tertentu itu. Jadi eh, ya saya kira pertanyaannya pertanyaan agak satir itu ya. Kalau gitu sekalian sama KPK aja di pendampingan supaya aman. Tapi itu tidak sehat sama sekali. Hemat saya tidak perlu pendampingan siapapun, lakukan saja dengan sebaik yang kita yakini dan semuanya dilengkapi dengan dokumen yang cukup plus pandangan-pandangan atau pendapat-pendapat dari pihak independen yang profesional di bidangnya masing-masing. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Kakak Yogi dari Legal PT Utama Karya Persero untuk Prof. Nindyo. Pertanyaannya adalah, apakah SOP kerjasama yang sudah ada kemudian dilakukan revisi atau perubahan SOP dengan melakukan pengurangan syarat-syarat tertentu atau pengecualiannya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika dilakukan pada saat akan dilakukan rencana aksi korporasi tertentu. Baik, Bapak. Ya, Putri, kalau yang pertanyaan dari teman dari Utama Karya tadi, pertama ya, PMH itu di 1365 unsurnya satu ada perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan yang melawan hukum itu menimbulkan kerugian. Kemudian yang keempat, kerugian itu timbul akibat dari adanya hubungan antara perbuatan dengan antara perbuatan dengan kerugian yang timbul itu ada hubungan sebab akibat, dan yang terakhir ada kesalahan. Kalau ada SOP dibuat sebelum ada aksi korporasi, kemudian SOP itu diperbaiki dengan perubahan syarat-syarat, ya itu masih, menurut saya itu masih berada di ranah behir, di ranah perbuatan pengurusan yang menjadi domainnya direksi. Ada dua perbuatan besar, Mas, yang perlu Anda perhatikan dalam rangka mengelola korporasi. Perbuatan yang sehari-hari menjadi domainnya pengurus, dengan perbuatan yang perlu mendapat persetujuan Dekom ataupun RUPS. Itu yang namanya perbuatan bus-checking. Yang perbuatan bus-checking jangan dilanggar. Kalau itu masih berada di ranah berhir, berarti otoritas penuh ada pada domainnya direksi. Ya, kalau direksi merubah ketentuan itu juga untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, berarti keputusannya itu dilindungi BJR. Jadi seperti yang saya terangkan tadi itu tolak ukurnya. Kalau itu sudah konform, ya sebenarnya seperti yang tadi disampaikan Pak Riana tadi, tidak usah khawatir, tidak usah dengan pendampingan asal dilakukan secara proper, ya dengan integritas tinggi, tidak usah khawatir. Nah di sisi lain juga teman-teman dari penegak hukum yang kayak begini ya jangan lalu dijadikan perkara dulu atau ditarik dulu ke ranah pidana, lalu persoalan keputusannya yang penting nanti bergulir dulu lah, ini kan tidak sehat. Maka memang kayaknya semua harus introspeksi diri menuju kepada arah integritas. Demikian Putri. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dan tanggapannya. Mungkin saya lanjut, ini ada pertanyaan untuk Prof. Susilo dari anonimus juga nih, dia nggak mau disebut namanya. Pertanyaannya adalah, ketika undang-undang privat masih bercampur dengan publik seperti dalam penerapan BJR, lantas seperti apa upaya yang dapat dilakukan BUMN atau BUMD untuk dapat mencegah adanya dugaan korupsi yang padahal itu merupakan keputusan bisnis? Iya, terima kasih ya. Jadi kalau
ada suatu keputusan yang masih dalam ranah privat, seperti disampaikan dari Prof. Nindyo tadi, maka tentu kita bisa semaksimal mungkin, kalau itu pun dilakukan penyidikan, dijelaskan kepada penyidik bahwa ini sudah melalui suatu proses atau melalui suatu prosedur. Contoh misalnya, proses di internal mereka itu berjenjang, ya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk diputuskan oleh manajemen atau direksi atau komisaris, tetapi harus berjenjang dari bawah, ya. Mulai dari manajer, mulai dari vice president, mulai senior vice president, atau sampai kepada suatu rapat direksi. Nah, itu proses-proses itu harus dijelaskan kepada penyidik. Yang paling penting adalah, saya setuju dengan Pak Emerson tadi dikatakan, mens rea itulah yang paling utama, yang akan menjadi titik rawan dari proses suatu penyidikan. Kalau itu terdapat suatu mens rea apapun bentuknya, maka itu menjadi peluang bagi kita akan masuk hal ini ke ranah-ranah tipikor, begitu. Begitu saya kira. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Ini ada lagi pertanyaan dari Kakak Syamsuddin untuk Prof. Nindyo dan Bapak Eson. Pertanyaannya adalah, apakah badan usaha dalam bentuk perum atau BUMD dalam bentuk perumda dapat berlaku juga aturan Persero atau dapat dilindungi oleh aturan BJR dalam melakukan aksi korporasi? Boleh mungkin dimulai dari Prof. Nindyo terlebih dahulu? Iya, Putri dan teman tadi dari BUMD itu, Perum itu juga BUMD ya. Kalau Perum BUMN, dan kalau Perumda BUMD. Ya, itu hanya bedanya kalau dengan PT Persero, di dalam PT Persero ada saham di dalamnya. Jadi modal yang datang dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan menjadi modal PT Persero itu tadi terkonversi atau bertransformasi menjadi saham. Tetapi kalau dalam bentuk Perum dan Perseroda itu tidak ada konstruksi saham. Modalnya sepenuhnya datang dari negara. Nah, dalam konteks itu pengelolaan Perum itu juga pengelolaannya mengacu atau menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ya, prinsip good corporate governance yang tadi sudah berkembang seperti disampaikan Pak Riana tadi. Ya, jadi dilindungi BJR sama. Ya, di Undang-Undang BUMN itu juga berlaku terhadap Dewas dan berlaku terhadap direksi dari Perum. Pasal 9F tadi itu tegas. Berlaku kepada direksi BUMN, tidak hanya PT Persero, tetapi juga Perum. Berlaku, Pak. Jadi sama dilindungi. Hanya Anda tidak punya konstruksi saham, jadi pemilik modalnya 100% adalah negara. Tapi pengelolaan Perum hanya karena semi-public service dan semi-profit oriented, maka Anda ada kewajiban-kewajiban setengah untuk pelayanan publik. Kalau dulu di era lama, di BUMN era lama, Perum itu murni public service. Yang betul-betul pelayanan publik lagi dulu bentuknya perjan, perusahaan jawatan. Itu sepenuhnya 100% dari APBN. Tetapi ternyata tidak berkembang karena ya memang mengelola perusahaan ya memang harus betul-betul ya dengan pendekatan ya kalau ada risiko rugi itu ya itulah perusahaan. Tidak ada satupun yang bisa memastikan untung. Itu aja Putri. Terima kasih. Baik Bapak Nindyo, terima kasih atas tanggapannya dan jawabannya. Berikutnya ada pertanyaan lagi untuk Bapak Eson nih, dari Anonymous juga. Dari penilaian Mas Evan, bagaimana BUMN dan BUMD dapat memastikan bahwa dokumentasi dan prosedur pengambilan keputusan mereka telah memenuhi standar compliance yang dapat membedakan niat jahat, mens rea, dari kesalahan prosedural semata? Boleh Bapak, silakan dijawab. Ya, makasih Putri. Jadi ini yang juga penting dipastikan dari setiap BUMN maupun juga di BUMD bahwa dokumentasi prosedur pengambilan
keputusan mereka harus memenuhi standar compliance sehingga dapat membedakan niat jahat atau mensreah dari kesalahan prosedur semata dengan fokus pada 3 pilar pembuktian ya. Jadi pembuktian pertama adalah integritas proses, itu untuk menepis soal illegality dan fraud. Jadi dokumentasi itu harus menunjukkan prosedur internal dan eksternal telah ditaati. Jika ada penyimpangan, harus ada alasan yang jelas, rasional, dan kemudian dicatat dalam notulen rapat, bukan dilakukan oleh sepihak secara sepihak atau dengan tanggal mundur. Kemudian yang kedua, ini bisa dilakukan dalam konteks kepatuhan tata kelola perusahaan, misalnya adanya persetujuan Dewan Komisaris atau RPS yang disyaratkan dalam Undang PT, ini membuktikan bahwa proses dilakukan dengan cara yang benar. Jadi keputusan persetujuan itu kemudian penting untuk didokumentasikan dengan baik. Kemudian yang kedua terkait dengan objektivitas keputusan, ini untuk menepis soal isu konflik of interest ya. Jadi dokumentasi keuangan dan juga etika, termasuk laporan gratifikasi atau ketidakadilan penerimaan suap, ini akan memperkuat bukti itikat baik. Jadi perlu juga disampaikan, diinformasikan bahwa ada tidaknya laporan gratifikasi atau penerimaan suap, ini akan membuktikan bahwa ada itikat baik di dalam proses pengambilan keputusan. Yang lain adalah soal keputusan yang menguntungkan diri sendiri atau pihak lain seperti kasus Garuda itu secara otomatis membatalkan itikat baik dalam dan menunjukkan adanya mens rea. Jadi ini yang kemudian penting dipahami oleh teman-teman. Yang terakhir adalah harus ada basis rasional untuk menepis gross negligence ya, negligency ya, bahwa dokumen atau keserampangan lah kalau bahasa yang lain. Jadi dokumentasi due diligence dan analisis resiko yang menyeluruh itu ya, sesuai dengan standar informasi yang memadai, itu harus membuktikan adanya kehati-hatian atau prudent. Jika kerugian terjadi meskipun secara prosedur analisis sudah dijalankan dengan benar, hal ini mengarah kepada kerugian bisnis murni, jadi bukan mens rea. Jadi mens rea dibuktikan ketika direksi mengabaikan hasil analisis resiko yang jelas-jelas menyatakan adanya bahaya gitu. Karena ini menunjukkan adanya ketidakpedulian ekstrim atau dan juga bukan sekedar kelalaian administrasi. Paling tidak itu ada tiga poin yang penting dipegang ya, Nomi ya. Baik, Ya. Bapak, terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Ada pertanyaan terakhir dari peserta nih. Dari Kakak Desi untuk Bapak Eri. Di sini Kak Desi bertanya, mohon share pengalaman Bapak Eri mengenai langkah-langkah yang Bapak terapkan untuk memimpin BUMN atau BUMD di Timah ataupun MRT, sehingga prinsip-prinsip GCG dapat benar-benar menjadi budaya organisasi, bukan sekedar kepatuhan administratif. Silakan, Baik, Bapak. terima kasih Putri. Ya. Yang pertama, waktu di Timah saya pernah melakukan akuisisi perusahaan tambang emas di Aceh. Saya lupa namanya, Kutaraja Tembaga apa gitu ya. Lupa namanya. Ini perusahaan yang eksplorasinya itu dilakukan oleh perusahaan Kanada. Tapi karena perusahaan induknya mengalami kesulitan, dia tidak melanjutkannya dan menawarkannya ke Timah. Nah, yang saya lakukan adalah saya lempar ini ke manajemen, ke jajaran manajemen secara terbuka ya dalam rapat pimpinan. Ini ada tawaran gini, tolong dikaji dari sisi eksplorasinya, kemudian tenaga kita untuk melakukan eksplorasi lanjutan dan eksploitasi kalau eksplorasi itu memperoleh hasil positif. Nah, dibelilah perusahaan itu, tapi ketika kita mau lakukan kegiatan lanjutan, terjadi itu ada GAM waktu itu ya, Gerakan Aceh Merdeka, sehingga Aceh menjadi istilahnya pokoknya tidak boleh masuk lah ya kita waktu itu. Saya lupa apa istilahnya itu, Son. Ya, daerah operasi militer. Daerah operasi militer. Sehingga kita nggak bisa masuk lagi ke sana. Geologis juga saya tidak izinkan karena
keamanannya akan terganggu. Terus setelah itu ada tsunami. Nah, berapa tahun kemudian akhirnya perusahaan itu dijual dengan harga murah, lebih murah dari apa yang kita keluarkan waktu kita akuisisi. Nah, apakah itu salah? Kan susah. Kalau memang salah, saya udah dipidanakan itu. Tapi kan semua sudah dihitung, risiko sudah walaupun ada risiko GAM yang di luar perkiraan kita ya, dan juga risiko tsunami. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, bagaimana GCG diterapkan supaya semua orang bisa mengikuti ya, contohnya dari atas. Dari atas itu dari mana? Dari direktur utamanya, dari direksinya. Contoh kecil misalnya, mau Lebaran banyak apa namanya, banyak istilahnya apa Son? eh apa sih hadiah itu yang dari toko-toko tuh? Upeti Eh bukan ya, Prof? apa? Upeti ya, bukan ya? Hmm. Ya ya upeti, upeti lah apa namanya? Alah, Parsel, parsel. parcel, Oke. parcel, parcel gitu kan, dari mana-mana. Ada juga yang amplop gitu. Nah itu saya umumkan, saya terima ini melalui bagian umum ya. Tolong kembalikan kepada pengirimnya, ucapkan terima kasih, saya tidak butuh itu, dan itu diketahui oleh seluruh masyarakat. Itu yang contoh kecil saja lah. Terus contoh-contoh lainnya tentu banyak menghadapi berbagai apa namanya percobaan ataupun hal-hal yang dialami oleh karyawan atau pejabat di bawah direksi, kemudian dikonsultasikan ya kita berikan bagaimana cara menolaknya. Hal-hal seperti itu tentu akan berpengaruh, sangat berpengaruh karena itu contoh dari atas itu sangat penting. Nah, yang pengalaman lainnya adalah waktu saya jadi komut MRT, ini pentingnya disiplin yang luar biasa ini ya. MRT itu kan kontraktornya orang Hmm. Jepang. Saya sebagai komisaris utama meninjau deponya di Lebak Bulus itu. Belum ada kereta, tapi rel udah ada, deponya udah hampir jadi. Nah, kami diantar oleh orang Jepang. Mau menyeberang rel. Jadi si orang Jepang ini menghentikan kami semua, dia melihat ke kiri dan melihat ke kanan. Itu kebiasaan kalau udah ada kereta sebenarnya kan. Tapi keretanya belum ada pun dia melakukan itu. Wah, saya bilang luar biasa ini. Jadi disiplin itu dimulai dengan bahkan ketika bahayanya Hmm. belum ada. Pokoknya kalau nyebrang rel, walaupun belum ada kereta, tetap kita lihat kiri lihat kanan. Dan itu saya ulangi dan saya sebarkan ke direksi dan karyawan MRT betapa tingginya disiplin orang-orang Jepang itu dan itu harus menjadi contoh. Itu barangkali dua contoh sederhana saja. Terima kasih Terima Bapak kasih. atas tanggapannya. Ada pertanyaan selanjutnya nih, sesi kedua ya. Untuk Bapak Susilo nih, Ya. dalam hal rehabilitasi Bu Ira, didapat karena proaktif dari Bu Ira yang memohon atau Presiden yang memberikan tanpa permohonan. Ini dari Anonymous, Bapak. Silakan dijawab. Iya, mengenai rehabilitasi dari Bu Ira, jujur yang saya ketahui itu tidak ada sebenarnya pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Ibu Ira. Cuman terakhir kali ketika setelah pembacaan putusan itu dari hakim, memang Bu Ira sempat mengatakan mohon perlindungan hukum kepada Presiden, tapi itu lebih dikhususkan kepada direksi-direksi komisaris BUMN yang lain, ya, supaya tidak terjadi seperti Ibu Ira. Nah, kalau kita merujuk kepada pengumuman yang dilakukan oleh Mensesnek dan Prof. Dasko ketika itu, bahwa ada sebenarnya surat yang diterima oleh DPR, kalau saya mendengarkan seperti itu. Dari desakan DPR itu, kemudian dilakukan koordinasi tentunya dengan Menteri Hukum dan setelah mendapat pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung, kemudian diajukan kepada Presiden. Jadi upaya-upaya yang dilakukan, upaya-upaya normal saja, hanya berharap saja, karena kita tidak mempunyai jalur apapun, ya
hanya melalui surat-surat mungkin yang masuk ke DPR, saya kira itu. Demikian, Mbak. Baik, Bapak Susilo. Terima kasih atas tanggapannya. Ada pertanyaan lagi dari Kakak Tabrani Abi. Ini untuk Prof. Nindyo atau Pak Eri, boleh silakan untuk menjawab pertanyaan ini ya Bapak. Pertanyaannya, terkait rule of thumb, tidak ada benturan kepentingan. Mohon perkenalkan untuk Prof. Nindyo atau Bapak Eri Riana memberikan pandangan realistik dan praktikal pengertian dan maksud tidak ada benturan kepentingan dalam prakteknya. Mungkin diduluin oleh Prof. Nindyo dulu. Iya, boleh Putri. Ya, baik, Ini Bapak. Tabrani ini junior saya ini, saya lama nggak ketemu. Apa kabar Tabrani? Ya, jadi gini, itu sebenarnya kalau dalam teori hukum perseroan, Tabrani, konflik of interest itu sebenarnya bukan sama sekali dilarang. Esensinya sebenarnya dalam GCG harus fairness, harus transparan. Esensinya itu. Jadi kalau Anda memimpin korporasi, kebetulan ada istri dan anak Anda sebagai pemegang saham. Contoh, itu Undang-Undang PT kan mengamanatkan bahwa keluarga Anda atau kerabat Anda yang berpotensi konflik harus dibuat daftar khusus. Bahwa ada anak istri saya juga pemegang saham di PT yang saya pimpin. Kalau Anda transparan seperti itu, kemudian pihak ketiga justru tetap percaya kepada kepemimpinan Anda, membeli saham Anda yang di bursa, pasar modal, dan seterusnya, dan dia dapat gain atau dapat dividen, itu Anda nggak keliru. Anda sudah transparan. Itu konkretnya di situ. Tetapi norma umumnya selalu diterminologikan kalau ada konflik of interest itu potensi ya menimbulkan ketidaktransparanan. Jadi tidak fair, berpotensi untuk menganak-emaskan yang konflik tadi itu masih potensi. Maka seyogianya dihindari. Kira-kira begitu esensinya. Kalau di Undang-Undang Pasar Modal tegas itu. Di Undang-Undang Pasar Modal Tabrani itu tegas, pokoknya mau ada HMETD. Ya, hak memesan efek terlebih dulu atau right issue itu. Itu preemptive right-nya itu harus didahulukan. Dan fair, kasih tahu kepada pemegang saham publik, ketentuan POJK-nya harus kulon won atau minta persetujuan pemegang saham publik. Karena orientasi pemegang saham publik kan hanya gain. Nggak ada akuisisi atau menguasai manajemen. Sehingga dia perlu diberitahu setuju atau tidak ini. Ada potensi konflik. Kalau mereka setuju, sebenarnya jalan-jalan aja itu. Right issue terjadi, nggak apa-apa. Nah ini yang sering kemudian dalam pendekatan hukum publiknya, ya begitu konflik, sudah nggak benar kira-kira begitu. Makanya sebenarnya makna di pasal 97 ayat 5 dan 9F itu lebih kepada kalau ada potensi konflik seyogianya dihindari. Saya memahaminya seperti itu, Tabrani. Terima kasih Putri. Baik Bapak, Bapak Eri, mohon tanggapan Baik. selanjutnya. Ya, saya kira contohnya udah jelas dan terang oleh Prof. Nindyo. Tapi contoh kecil misalnya yang saya alami, ada teman SMP saya menawarkan sesuatu ke perusahaan yang bisa menguntungkan juga, gitu ya. Nah, usulan kerjasama ini saya lempar ke manajemen, silakan dikaji, jangan melihat bahwa ini teman saya. Silakan kaji dengan baik, dengan objektif, dan seterusnya. Jadi apa yang disampaikan Prof. Nindyo betul. Benturan kepentingan bisa dihilangkan dengan keterbukaan, ya, dengan transparansi. Dikaji dengan baik, akhirnya jadi dan memang menguntungkan perusahaan. Jadi konflik kepentingan bukan tidak boleh, boleh tapi harus dilakukan mekanisme yang menunjukkan keterbukaan.
Makasih. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas tanggapannya. Ini ada pertanyaan terakhir nih untuk Prof. Ninjo lagi. Pertanyaannya, ketentuan tentang kerugian BUMN bukan keuangan negara yang ada di Undang-Undang BNN, apakah ada rujukan khususnya untuk BUMD? Dari Anonimus juga, Pak. Silakan untuk dijawab. Iya, di BUMD baru saya ikut ngusulkan kemarin di FGD Depdagri. Saya kebetulan juga diundang dalam rangka saat ini baru disiapkan oleh DPR dan pemerintah adanya RUU BUMD. Saat ini BUMD itu kan nyantol di Undang-Undang Pemda. Undang-Undang 34 tahun 2004. Pasal 330 sampai 316 apa ya? 330 sampai 336 kalau tidak salah. Ya, hanya beberapa pasal. Saking karena dulu ada RUU BUMD yang lama yang saya ikut juga mengkritisi, tetapi kemudian nggak ada jeluntrungnya, kemudian nyantollah di perubahan undang-undang pemerintah daerah. Jadi ada BUMD itu sekarang ada dua, Perumda sama Perseroda. Lah teman-teman dari BUMD itu sempat ngundang saya juga untuk bicara tentang ini. Ya, kenapa kita tidak diperlakukan juga seperti BUMN? Saya bilang harusnya begitu. Maka kemarin juga di PP 54 2017 tentang ya BUMD, pengelolaan BUMD dari peraturan pemerintah itu juga saya usulkan dalam tanda petik bukan meniru tetapi sinkron dengan Undang-Undang BUMN. Karena hakikatnya sama tadi saya bilang sumber modalnya itu dari kekayaan daerah. Ya, saya sampai mengatakan bahwa saya rinci ada banyak peraturan perundang-undangan yang melingkupi BUMN maupun BUMD. Yang paling kentara itu, teman-teman ya, itu contoh konkretnya BUMD atau BUMN perbankan. Itu sangat rigid banyak peraturan-peraturan di sekitar undang-undang perbankan yang harus diikuti oleh industri perbankan, baik BUMN, BUMD, sampai ke BPR punyanya Pemda. Sementara bank-bank swasta itu tidak ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Mau kasih haircut, mau restrukturisasi, dan lain sebagainya, nggak ada urusan dengan nanti potensi rugi, kena pendekatan hukum publik, kerugian negara. Lah yang BUMN sama BUMD itu selalu kalau akan mengambil keputusan, umpamanya ngasih haircut, kok haircutnya kamu kasih diskon sekian, kamu dapat apa? Lah kecenderungan pertanyaan, umpamanya di audit atau katakanlah diperiksa ya oleh pemeriksa lalu loh kok kamu kasih haircut segini, kamu dapat kickback po. Lah segala macam kayak begitu jadi ragu. Swasta enggak ada urusan dengan urusan korupsi. Ini yang jadi nggak Makanya saya selalu nggak pas menurut saya. Saya selalu mengkritisi ya bahwa BUMN korporasi nggak pas kalau dikelola dengan model birokrasi. Ini korporasi ya harus korporasi. Maka Pak Arifin Suryatmaja itu mengatakan ketika teman-teman publik, pemerintah dan lain sebagainya masuk ke ranah privat, itu harusnya teorinya adalah penundukan diri. Dia menundukkan diri ke ranah privat. Ya contoh kontrak-kontrak konstruksi itu sepenuhnya tunduk pada hukum kontrak. Sekalipun ada dimensi publik karena pihaknya satu diantaranya adalah pihak publik. Tetapi tetap domainnya adalah domain privat. Demikian Putri. Baik Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah memasuki sesi akhir nih. Nah, sebelum acara ini ditutup, ada pertanyaan untuk semua narasumber sekaligus sebagai closing statement. Pertanyaannya adalah,
apa satu langkah paling mendesak yang harus segera dilakukan oleh pemerintah dan direksi BUMN atau BUMD saat ini untuk menciptakan iklim pengembalian keputusan bisnis yang berani, namun di saat yang sama juga aman atau bebas dari jeratan korupsi? Mungkin bisa didahului dengan Dr. Susilo dulu. Yang pertama untuk mungkin teman-teman direksi atau yang dari BUMN, komisaris dari BUMN juga, tentu kehati-hatian yang tinggi. Itu yang paling penting menurut saya. Tadi juga sudah disampaikan mengenai good corporate governance. Kemudian yang kedua itu terkait dengan dokumentasi. Melihat pengalaman kemarin dan beberapa kasus yang pernah kita tangani di Pertamina, terutama kasus Ibu Karen, satu hal yang paling sangat penting itu adalah dokumentasi. Ya, semua pergerakan, semua acara apapun, tolong dibuatkan suatu dokumentasi. Sehingga dari situ bisa menarik apakah ini ada mens rea-nya atau tidak. Itu saya kira yang singkat. Baik Bapak, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Eri. Baik, yang pertama tentu GCG ya. GCG itu bukan main-main, itu harga mati, harus diterapkan dengan baik, konsisten, bertanggung jawab, dan sosialisasi yang tinggi, dan juga diingatkan terus-menerus. Yang kedua, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Dr. Susilo, jangan malas mencatat. Ya. Semua kejadian, peristiwa dalam proses pengambilan keputusan hendaknya dicatat dengan baik. Apakah itu obrolan informal, apalagi rapat-rapat resmi, itu risalah rapatnya harus selengkap mungkin. Yang ketiga, agak makro sedikit dari pembicaraan ini, saya pikir pemerintah harus menyetujui usulan sekelompok orang yang sedang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi mengenai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang 3199 mengenai pemberantasan korupsi. Pasal 2, pasal 3 itu pasal karet yang tidak menyertakan niat jahat dan suap. Ya. Hanya setiap orang melakukan perbuatan melanggar hukum, menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain atau korporasi, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah semua lembaga yang mirip-mirip dengan BUMN, seperti ini ada pertanyaan tadi ya, seperti apa namanya, jam sostek, satu lagi yang kesehatan, itu intinya GCG-nya harus diterapkan sama dengan seperti Perserola, kan nggak ada jeleknya. BUMD juga banyak yang mengacu pada Undang-Undang BUMN, sementara Undang-Undang BUMD belum ada. Dan itu menurut saya tidak ada salahnya, malah baik. Atau nanti RUU BUMD juga kira-kira akan berbunyi mirip dengan apa yang ada dalam RUU Undang-Undang BUMN. Kemudian jangan lupa bahwa BJR itu bukan semata-mata perisai, tapi harus betul-betul dilakukan ya, fiduciary duties, melindungi tanggung jawab yang besar, kemudian proses GCG yang transparan, dan juga etika yang membingkai semua nilai-nilai good corporate governance itu. Terima kasih. Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin bisa dilanjut oleh Prof. Nindyo. Iya, dari saya Putri, saya kira saya mendukung menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, Mas Dr. Susilo, Pak Eri Riana juga tadi sudah komplit itu saya garis bawahi dengan saya tambah ya, kalau teman-teman di BUMN ataupun BUMD ya, pertama mengedepankan integritas, maka tindakan-tindakan yang berkaitan dengan prinsip GCG dan BJR tadi itu tidak usah khawatir. Begitu Anda mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan etiket baik, penuh tanggung jawab, jujur ya maka keputusan bisnis Anda layak mendapat perlindungan BJR. Nah, semakin transparan di era saat ini dengan transparansi digitalisasi, ya tentu dengan dokumen yang
komplit tadi itu, ya saya kira keputusan bisnis Anda tidak perlu Anda ragu. Tidak perlu ada kegamangan. Semakin transparan seperti saat ini, nanti maaf kalau ada juga eksesif dari teman-teman penegak hukum, saya kira akan diuji oleh masyarakat sendiri. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa seperti yang terjadi di kemarin atas diri Bu Ira tidak berlanjut. Karena ada beberapa case saya dikonsultasi dengan teman-teman ada di Medan, juga di PTP 2, itu juga terindikasi ada hal-hal yang membuat gamang mengambil keputusan bisnis. Ada juga kemarin saya juga di Kupang, ya, itu juga perusahaan daerah yang sudah klausulanya jelas, merujuk kepada kalau dispute larinya ke arbitrase, tapi tetap saja ditarik ke pendekatan publik. Ya, ini perlu ada perlu ada kearifan dan integritas semuanya. Ya, saya tidak hanya membatasi pada penegak hukum, semuanya. Penegak hukum betul pun kalau nanti yang mulianya sendiri juga tidak paham, ya isu-isu betul atau tidak saya nggak tahu. Mungkin Mas Susilo bisa justifikasi. Ya, isu-isu kalau mau mutus benar takut dan lain sebagainya ada hal di luar hal yang legal lah ya. Itu janganlah terjadi lagi karena ini persoalan bangsa menurut saya. Ya, saya mengajak teman-teman, mari introspeksi diri, mulai dari setiap kita jaga integritas kita demi kepentingan bangsa dan negara. Saya kira demikian, Putri. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Boleh dilanjut yang terakhir oleh Pak Emerson. Ya, makasih Putri. Jadi paling tidak ada dua tindakan yang perlu dilakukan. Pertama buat pemerintah, kemudian juga kedua buat teman-teman di direksi di BUMN maupun juga di BUMD ya. Jadi untuk pemerintah, paling tidak kita berharap pemerintah perlu segera menetapkan standar hukum yang jelas dan mengikat yang secara eksplisit membedakan antara kerugian bisnis murni yang kemudian dilindungi oleh BJR dengan kerugian yang timbul dari unsur pidana fraud atau tindakan yang tidak sah di BUMN maupun juga di BUMD. Jadi tujuan penerapan standar ini gitu ya, ini mungkin diskusi atau kayak apa, berkumpul para penegak hukum ya, jaksa, polisi, KPK atau juga bahkan pengadilan dan juga difasilitasi pemerintah untuk membuat semacam standar untuk memberikan kepastian bagi teman-teman di BUMN maupun juga di BUMD. Jadi tujuannya tadi memberikan kepastian kepada penegak hukum agar proses investigasinya bergeser dari hasil kerugian negara atau keuangan daerah ke integritas proses dan juga niat baik gitu ya. Nah kemudian ini juga jadi perisai keberanian bagi direksi nih kalau udah ada standar hukum yang jelas ya untuk tidak gamang mengambil resiko bisnis begitu. Nah untuk teman-teman di direksi gitu ya yang juga mendesak seperti yang disampaikan Pak Susilo, Pak Eri dan juga Pak Prof Ninjo gitu ya. Ini perlu ada semacam kewajiban SOP yang terstandarisasi di internal mereka mewajibkan dokumentasi yang sempurna. Jadi setiap putusan strategis harus didukung oleh dokumen yang kuat yang bisa membuktikan itikat baik, dasar informasi yang memadai dan juga kepatuhan mutlak dalam pemenuhan undang-undang maupun juga peraturan maupun juga SK direksi. Jadi dengan demikian BUMN bisa dapat menjadi berani karena tahu resikonya terukur dan juga aman dalam proses keputusannya keputusannya bersih dari unsur pidana dan yang meniadakan dari bisnis judgment rule. Itu aja Mbak Nomi. Terima kasih para narasumber untuk closing statement-nya dan jawabannya. Para hadirin yang kami hormati, waktu jualah yang sudah membatasi diskusi kita yang sangat mencerahkan hari ini. Dari perbincangan kita selama kurang lebih 2 jam, kita dapat menyimpulkan bahwa kunci utama pencegahan korupsi di BUMN atau BUMD terletak pada kejelasan batasan hukum antara direksi bisnis judgment rule dan penyalahgunaan wewenang serta penguatan tata kelola GCG yang berorientasi pada mitigasi risiko.
Keputusan bisnis harus diambil dengan berani atau risk taking, namun tetap prudent dan taat hukum. Kami berharap talk show ini telah berhasil memberikan panduan dan wawasan hukum yang mendalam, serta meningkatkan pemahaman para pengambil keputusan BUMN atau BUMD tentang aspek hukum dalam keputusan bisnis mereka. Semoga ini menjadi kontribusi nyata dalam upaya mendorong terciptanya tata kelola perusahaan yang bersih, transparan, dan profesional. Kami, selaku Visi Integritas dan satu Visi Law Office, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita, yaitu ada Bapak Susilo Aribowo, ada Prof. Nindyo Pramono, ada Bapak Emerson Yunto, dan ada Bapak Eri Riana. Dan para penyelenggara, satu Visi Integritas dan satu Visi Law Office, dan tentu saja kepada seluruh peserta dari direksi, komisaris, staf legal, hingga masyarakat umum atas partisipasinya hari ini. Akhir kata, saya Putri Diana Yomi selaku host mengucapkan mohon maaf jika masih kurang selama memandu kegiatan ini. Terima kasih dan sampai jumpa di forum diskusi Visi Integritas dan satu Visi Law Office berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat, Prof. Nindyo. Ya, Dr. Pak Susilo. Eri, Prof. Nindyo, dan Mas Terima kasih, Emerson. Bapak. Ya, Pak Susilo, terima kasih Prof. Nindyo, terima kasih Prof. Terima kasih banyak, Pak Eri, terima Bapak. kasih. Sama-sama. Ya.